Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bagi seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, izinkan kami menyapa kita sekalian. Selamat Hari Pentakosta untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam ibadah Pentakosta pertama ini terambil dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 4b hingga ayat 15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Alkisah, seorang anak kecil sedang menerbangkan layang-layangnya di sebuah tanah lapang. Hari itu sangat berangin, dan layang-layang itu terbang semakin tinggi, sehingga akhirnya layang-layang itu pun tidak terlihat lagi. Kebetulan pada saat itu seorang pria dewasa sedang lewat dan melihat bocah laki-laki itu memegang benang atau tali dari layangan itu. Pria itu tidak bisa melihat layang-layang itu walaupun dia sudah menengadah ke langit. Dan dia bertanya kepada bocah laki-laki itu, "Bagaimana kamu tahu atau bagaimana kamu bisa tahu bahwa kamu memiliki layang-layang di atas langit sana? Padahal tidak kelihatan." Lalu bocah itu menjawab, "Karena saya bisa merasakannya." Bocah itu bisa merasakan bahwa dia masih memiliki layang-layang itu karena dia masih memegang tali atau benang dari layangan itu, walaupun sebenarnya tidak terlihat lagi. Demikianlah hakikat dari perwujudan dari Roh Kudus.
Secara kasat mata atau dengan mata telanjang, kita tidak bisa melihat siapa itu Roh Kudus dan bagaimana wujudnya. Tetapi kita bisa merasakan kuasanya seperti yang dirasakan oleh bocah kecil tadi. Kita bisa merasakan kehadirannya, kita bisa merasakan tuntunannya. Misalnya saja, tanpa kita sadari, ketika kita tadi berangkat dari rumah ke gereja ini, tanpa kita sadari sebenarnya Tuhan sedang menjagai, memelihara kita, melindungi kita, supaya tidak kecelakaan dan sehat bersukacita berkumpul di gereja ini. Tuhan juga, atau kuasa Roh Tuhan juga bisa kita rasakan ketika ada godaan iblis. Hati nurani kita berbicara dan kita merasa deg-degan, melubub tarot tokiate, lahu mangulahud dosa. Itu artinya Roh Kudus sedang berbisik kepada kita, jangan lakukan. Atau kita bisa dituntun oleh kuasa Roh Kudus mengampuni orang lain meskipun itu sangat menyakitkan. Karena ada Roh Kudus yang mendamaikan hati kita yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, murid-murid Yesus mulai mengerti bahwa tidak lama lagi guru mereka, sahabat mereka, Mesias yang mereka puja dan nantikan, yaitu Yesus, akan berpisah dengan mereka. Hati mereka menjadi takut kalau Yesus tidak akan pernah lagi berada di samping mereka sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai penuntun hidup mereka. Dan para murid itu tidak bisa menyembunyikan kegalauan hati mereka bahwa mereka sebenarnya belum rela kalau harus ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Karena mereka merasakan bagaimana luar biasanya Yesus itu mengubah banyak hal dalam diri mereka. Namun Yesus tahu betul bagaimana kecemasan, keraguan-raguan, ketakutan hati para murid itu. Dan Yesus tidak membiarkan mereka tenggelam dalam rasa ketakutan, dalam rasa duka cita, dan dalam keraguan-raguan. Maka Yesus berkata, sebagaimana kita dengarkan pada ayat ke-7 dalam nas hari ini. Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ternyata rencana kepergian Yesus ke surga justru hendak membalikkan kekhawatiran para murid-muridnya yang berpikir bahwa mereka akan berpisah untuk selamanya dengan Yesus. Ya, secara kedagingan mereka harus berpisah dan ini akan mendatangkan kesedihan tersendiri. Namun secara rohani, Yesus mengatakan bahwa perpisahan ini akan jauh lebih berguna bagi kamu, bagi murid-murid Yesus. Apa artinya dan apa maksudnya Yesus mengatakan bahwa perpisahan ini akan lebih berguna? Setidaknya ada 3 alasannya kenapa Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya. Yang pertama, bahwa perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya adalah bagian dari proses pendewasaan iman dari murid-murid itu. Dari segi ilmu mendidik atau pedagogi, Yesus menunjukkan bagaimana seharusnya mendewasakan iman murid-muridnya. Bagi Yesus sudah cukup kurang lebih 3 tahun mempersiapkan murid-muridnya, atau bisa dikatakan dengan istilah sekarang, murid-murid itu sudah mengikuti masa training selama 3 tahun untuk
nanti melanjutkan kinerja Yesus di tengah-tengah dunia ini. Agar mereka bisa menuntaskan apa yang akan Yesus berikan kepada mereka. Selama bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus telah berusaha mempersiapkan diri murid-muridnya agar mereka mampu memberitakan Injil. Yesus sebagai mentor tidak mau mendampingi murid-muridnya secara terus-menerus, secara fisik. Bagi Yesus itu kurang baik. Murid-murid itu harus dimandirikan agar dia bisa memilih untuk bertanggung jawab, mengambil keputusan yang terbaik. Tetapi meski Yesus katakan dia akan berpisah secara fisik, Yesus akan tetap menyertai mereka melalui kuasa Roh Kudus. Yesus akan tetap beserta mereka, hadir mendampingi mereka dengan wujud yang berbeda yang tidak bisa lagi dilihat dengan kasat mata, tapi bisa dirasakan. Alasan yang kedua, kenapa Yesus mengatakan bahwa perpisahan ini akan lebih berguna, itu merupakan sebuah tahapan untuk pelayanan yang lebih luas lagi. Kalau kita perhatikan, ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya melayani, skop pelayanan mereka itu sebenarnya di daerah yang cukup terbatas, Yerusalem dan sekitarnya. Hanya beberapa kota di Israel. Tapi sekarang setelah Yesus menuntaskan tugasnya dan kini saatnya Roh Kudus tercurah atas murid-muridnya, skop pelayanan mereka menjadi sangat luas. Mula-mula dari Yerusalem atau daerah Israel, kemudian melalui Paulus beranjak kalau daerah sekarang itu ke daerah agak utara, ke daerah Turki, kemudian ke daerah Yunani, kemudian ke daerah Italia. Kemudian dia berkembang di Eropa. Lalu dari Eropa berangkatlah ke penjuru dunia ini. Para misionaris dari Spanyol dan Portugis lebih banyak ke Amerika Latin. Sementara dari Jerman, Belanda itu lebih banyak ke daerah Afrika dan Asia. Dan justru dengan kuasa Roh Kuduslah kita menerima Injil. Dan kita ini adalah buah-buah dari kuasa Roh Kudus yang memperluas skop pelayanannya melalui murid-murid Yesus. Yang ketiga, perpisahan itu sangat berguna atau lebih berguna kata Yesus karena Roh Kudus sangat berguna sekali untuk menginsafkan manusia. Ternyata Roh Kudus inilah yang akan menuntun manusia, menuntun orang dengan hati nurani kita supaya kita mengenali dosa-dosa kita. Supaya kita selalu merasa cemas kalau kita hendak melakukan dosa. Karena hati nurani kita berbicara dan itu karena kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus orang semakin sadar dengan keberdosaannya dan dia lebih cepat bertobat dari segala dosa-dosanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita memiliki Roh Kudus, maka sebenarnya kita memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk melakukan semua yang diinginkan oleh Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu melakukan apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup ini. Tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak akan mampu melakukannya. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak akan mampu melayani Tuhan. Kita tidak mampu memberitakan firman Tuhan. Kita tidak mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tidak akan pernah mampu melalui penderitaan dalam hidup ini. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak akan mampu hidup dalam damai sejahtera. Yang ada hanya kebencian, amarah, kalau bukan kuasa Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita. Tanpa kuasa Roh Kudus, yakinlah Bapak, Ibu, saudara-saudara,
kita tidak akan pernah bisa mengampuni siapapun. Karena roh dunia ini akan selalu mengajar kita untuk mendendam dan membenci. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu bertobat. Kita tidak akan mampu menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak akan bisa bertahan menghadapi masalah dalam hidup ini. Tanpa kuasa Roh Kudus kita akan selalu berduka. Kita akan selalu tertekan dalam hidup ini. Dan tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak akan bisa lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus sajalah hidup kita ini bisa layak atau berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, secara khusus, apa yang paling dibutuhkan gereja saat ini, termasuk gereja kita? Yang paling dibutuhkan oleh gereja saat ini di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pandemi saat ini, bukanlah soal banyaknya mesin atau alat-alat digital yang bisa kita gunakan, atau bukan soal seberapa banyak uang yang kita miliki, sehingga misalnya kita mampu membangun gereja itu. Bukan soal seberapa banyak jemaat yang kita miliki, bukan soal kuantitasnya. Yang paling dibutuhkan oleh gereja adalah orang-orang, Bapak Ibu sekalian, saya dan Anda semua, yang mau dipakai atau digunakan oleh Roh Kudus demi kemuliaan nama Tuhan. Yang penting hati kita persembahkan. Tidak ada gunanya kalau kita memiliki banyak materi, khususnya di gereja ini, perlengkapan kita miliki semuanya, tapi kalau tidak ada hati, tidak ada kerinduan, tidak ada dorongan dari Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, itu semua sia-sia. Justru kalau ada Roh Kudus, maka Tuhan akan bekerja untuk memberkati apapun yang kita lakukan sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Yakinlah Bapak Ibu saudara-saudara, meskipun misalnya peralatan atau perlengkapan digital atau perlengkapan yang lain yang kita miliki terbatas, meskipun uang kita terbatas, meskipun jumlah jemaat kita terbatas, kalau Roh Kudus yang bekerja dan jemaat ini mau dipakai oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangannya, niscaya kuasa Tuhan akan bekerja dengan sempurna. Jangan pernah ragukan itu. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan berkata-kata, dia akan bekerja, dia akan bertindak untuk membangun, untuk memulihkan, dan untuk mengubah dunia ini ke arah yang lebih baik. Sebagai contoh, sebagaimana bahan PA Ina hari Kamis kemarin, salah satu karya atau karunia Roh Kudus adalah bahasa roh. Bahasa roh mungkin tidak semua orang memilikinya. Bahasa roh itu salah satu bahasa atau karunia pemberian Tuhan. Tetapi di 1 Korintus 14 ayat 1 hingga ayat 25, bahasa roh atau karunia-karunia yang lain tidak akan berguna kalau tujuannya hanya untuk diri sendiri, untuk kemuliaan dirinya sendiri. Pelayanan utama Roh Kudus bukanlah untuk memberikan sensasi, untuk kelihatan supaya mendapat pujian orang. Tetapi kuasa Roh Kudus adalah untuk menciptakan setiap pribadi, menciptakan diri kita ini menjadi karakter Kristus, yaitu karakter yang membangun diri kita dan yang membangun orang lain ke arah Kristus. Itulah buah-buah roh, di mana setiap kita menerima curahan Roh Kudus, kita mesti berdampak lebih baik, berdampak untuk membangun bagi orang-orang di sekitar kita. Tentang bahasa roh lagi dikatakan oleh Rasul Paulus, lebih baik aku berkata-kata 5 kata
daripada beribu-ribu kata tidak dimengerti orang lain. Tetapi dengan 5 kata aku bernubuat, maka orang lain semakin percaya kepada Yesus. Itu jauh lebih berguna sebagai wujud dari orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena rahmat-Mu yang luar biasa, yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Setelah Engkau merampungkan tugas pelayanan-Mu, memberitakan Injil, mati tersalib, dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dan mencurahkan Roh Kudus. Dan itulah yang kami rayakan pada saat ini, bahwa kasih setia Tuhan akan selamanya beserta orang percaya. Kami merasakan bahwa Roh Kudus telah tercurah atas kami. Ini adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Ini adalah bukti bahwa Tuhan ingin senantiasa menuntun kehidupan kami, sehingga hidup kami ini sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Firman-Mu telah mengingatkan kami, adalah lebih baik jikalau Tuhan Yesus berpisah dengan murid-murid, berpisah dengan kami secara fisik, karena dengan demikian Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Roh Kudus yang akan menguatkan kami, menghibur kami, menuntun kami, sehingga kami menjadi pribadi yang memiliki karakter seperti Kristus, yang memiliki dampak yang baik untuk memulihkan, untuk membangun, untuk membuat hal-hal lebih positif lagi atau ke arah yang lebih baik. Pakailah kami ya Tuhan, dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami, sebagai alat Tuhan, sebagai perpanjangan karya Roh Kudus, sehingga seluruh umat Tuhan benar-benar dimampukan untuk memberitakan Injil melalui gereja-Mu ini ke tengah-tengah dunia ini, sehingga melalui kami ada banyak orang yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami yang selalu membawa damai sejahtera di tengah permusuhan, membawa pengampunan ketika hanya terjadi dendam dan kebencian, membawa sukacita ketika ada duka cita, membawa pengharapan ketika terjadi banyak keputusasaan. Tolonglah kami ya Tuhan, menunjukkan karakter Kristus sebagai orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga hidup kami menuntun banyak orang untuk mengenal Engkau. Pada saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu ini. Biarlah Engkau mengurapi gereja-Mu ini dan seluruh jemaatnya, agar kami bersama-sama bangkit bersama menjadi saksi Kristus, saling melayani, saling menguatkan, tidak hanya di dalam jemaat ini, tapi gereja-Mu ini menjadi berkat, menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Secara khusus kami ingin mendoakan jemaat-Mu yang sedang menderita sakit penyakit di tubuhnya yang sudah berminggu-minggu. Secara khusus ya Tuhan, Inang Nyonya P. Simbolon Borulumban Raja, Inang Nyonya Sinaga Borusiahaan, Amang Sintua T. Sinaga, Nyonya Ambarita Boru Tambunan. Ya Tuhan, batin mereka begitu penat. Mungkin saat ini mereka begitu cemas, ketakutan, ragu, dan dikuasai oleh kecemasan yang luar biasa. Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas hamba-hamba-Mu tersebut. Jamalah tubuh mereka, kuatkan iman mereka. Biarlah Engkau yang memeluk mereka. Jangan biarkan mereka menjauh daripada Tuhan. Karena dengan kuasa-Mu, dengan bilur-bilur-Mu, dengan darah Tuhan Yesus, mereka kini disembuhkan. Kami mempercayainya. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, keluarga kami yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Ada banyak persoalan yang sedang kami hadapi, yang hanya kami yang tahu dan Tuhan, yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Biarlah dalam pergumulan itu, kami tetap berharap kepada Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Engkaulah gembala yang terbaik yang akan menuntun kami ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Dan ketika kami menerima berkat Tuhan dengan umur yang panjang, dengan ulang tahun pernikahan,
mendapatkan pekerjaan, mendapatkan sukacita yang lain, biarlah kami memuliakan nama Tuhan dan selalu bersyukur kepadamu bahwa hidup kami ini adalah pemberian-Mu. Terpujilah Engkau kini dan selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.